Assalamualaikum sahabat Aisyah, kembali lagi di podcastnya Aisyah. Nah, pada podcast kita kali ini kita akan membahas satu topik yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat ya. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih dengan narasumber kita dari Ahli Gizi Rumah Sakit Islam Aisyah. Halo sahabat Aisyah, perkenalkan nama saya Rani Wahyuni atau bisa dipanggil Rani. Halo sahabat Aisyah, perkenalkan nama saya Adelia Pradipta, bisa dipanggil Adel. Oke nih Mbak, kan aku nemu nih salah satu berita yaitu pasien gagal ginjal tuh melonjak di Bogor. Itu tembus sampai 1.767 pasien dasar usia muda. Nah, kita mau tahu sih Mbak, apa sih itu gagal ginjal? Jadi ginjal itu kan merupakan salah satu organ dalam tubuh kita. Nah, di mana fungsinya itu sebagai filtrasi atau penyaringan urin di dalam tubuh atau membuang zat-zat limbah ini. Nah, ketika kondisi disebut gagal ginjal berarti ketika ginjal tersebut tidak mampu lagi memfiltrasi atau menyaring zat-zat limbah tersebut. Nah, jika kondisinya parah nanti bakal adanya namanya hemodialisis atau cuci darah. Gimana cara pencegahan ini bisa juga ya buat nanti orang tua di luar sana gitu kan. Cara pencegahan dari gagal ginjal ini pada anak gimana sih? Oke, untuk cara pencegahannya sendiri itu mungkin terbagi ada sekitar 3. Yang pertama itu dari kebiasaannya dulu. Jadi untuk anak itu harus dibiasakan olahraga rutin. Karena kan yang seperti kita tahu anak-anak zaman sekarang kan pasti banyak yang rebahan, mainnya cuma di rumah aja, main HP atau main komputer. Jadi itu disebut dengan sedentary life atau kebiasaan yang kurang gerak. Jadi kita usahakan supaya anak-anak bisanya dengan bermain atau kita ajak berolahraga supaya aktivitas fisiknya cukup. Kedua, itu kita mencukupi kebutuhan cairannya tadi. Seperti tadi kan yang penyebabnya karena kurangnya kecukupan cairan. Jadi harus dicukupi kecukupan cairan dari anak tersebut. Kalau untuk kecukupan cairan itu berbeda-beda setiap umurnya. Untuk kalau nggak salah, untuk umur sekitar 7 bulan itu kecukupan cairan sekitar 800, umur 1 sampai dengan 3 tahun sekitar 1.200, umur 4 sampai 6 tahun sekitar 1.500, dan umur 7 sampai 9 tahun itu sekitar 1.900 mili. Lalu cara yang ketiga itu kita memantau berat badan anak, Mbak. Ini biasanya kan ada yang anak yang dianggap misalnya dia gemuk, dia dianggap lucu nih, padahal dengan keadaan dia yang gemuk atau dia obesitas itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit lain dan juga bisa yang mengarah ke ginjalnya tadi. Dan yang terakhir itu ya tentunya menjaga dari makannya. Kan yang lagi viral ini kan karena minuman manis ya Mbak, katanya terlalu banyak minuman manis. Tapi itu bukan serta-merta penyebabnya. Jadi kita orang tuanya cukup menjaga makannya dengan gizi seimbang, mengurangi makanan manis, makanan fast food atau makanan cepat saji, dan makanan yang tinggi natrium seperti jajanan yang ada di supermarket gitu. Oke, tadi kan kata Mbak itu makanan manis juga ada pengaruhnya ya terhadap ginjal gitu kan. Emang apa sih hubungannya makanan dan minuman manis itu terhadap gagal ginjal? Kalau untuk hubungan nih sebenarnya secara langsung itu tidak ada makanan atau minuman yang langsung menyebabkan kerusakan ginjal pada anak. Namun ketika anak sudah gagal ginjal pastinya akan mempengaruhi status gizi anak tersebut karena beberapa hal faktor seperti anak itu mulai mungkin nafsu makan yang berkurang atau bisa menyebabkan mual muntah atau beberapa hormon yang menyebabkan anak itu malnutrisi nih Mbak. Nah, ketika anak sudah gagal ginjal ataupun malnutrisi, tentunya kita sebagai orang tua atau dalam lingkungan anak itu harus menyuplai asupan gizi anak itu dengan status gizi yang seimbang dengan memperhatikan makanan yang bergizi seimbang dan beraneka ragam. Tentunya faktor dari makanan yang manis itu juga berpengaruh, apalagi pada saat sekarang ini ketika anak udah dikenalkan dengan cemilan, dengan minuman manis, makanan manis, anak itu lebih cenderung gak suka makan yang dibuat ibunya, lebih cenderungnya suka makanan yang manis-manis tersebut, sehingga ketika kita hanya memberikan atau mensuplai makanan yang manis-manis tersebut tidak akan memenuhi kebutuhan gizi dari anak tersebut. Jadi adanya hubungan. Lalu makanan yang dianjurkan dibatasi dan dihindari aja sih? Oke, jadi dari Kemenkes itu ada mengeluarkan peraturan mengenai anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Untuk gula sendiri itu diatur setidaknya 4 sendok makan satu harinya untuk per orang, jadi sekitar 50 gram Mbak. Lalu untuk garam itu 1 sendok teh atau sekitar 5 gram, dan yang lemak itu 1 sendok makan atau sekitar 5 gram minyak. Itu tuh udah termasuk semua makanan yang kita konsumsi dalam sehari. Jadi apabila berlebih itu dapat menyebabkan terjadinya misalnya nanti ke depannya dapat menyebabkan penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes mellitus maupun penyakit ginjal tadi gitu.
Baiklah, oke. Jadi yang pertama itu yang dihindari tadi makanan yang tinggi garam. Kenapa? Karena makanan yang tinggi garam itu dia dapat memperberat dari fungsi ginjal sendiri. Oleh karena itu harus dihindari seperti makanan yang tinggi natrium, misalnya makanan yang diawetkan atau mie instan dan makanan-makanan snack yang asin-asin gitu, Mbak. Lalu yang kedua, makanan yang manis-manis seperti minuman kemasan. Minuman kemasan itu kita tahu sendiri itu satu botol itu hampir gulanya itu bisa mencukupi kebutuhan gula kita sehari tadi Mas, sekitar 40 sampai 50 gram. Wah, Jadi tinggi kan ya. kadang kita nggak tahu nih tiba-tiba pengen terus minum habis satu botol, ternyata udah tercukupi tuh kebutuhan gula kita dalam satu hari dengan minuman satu itu aja. Lalu yang ketiga sama makanan cepat saji, kan sering banget nih kita kalau misalnya mager pasti langsung Iya, pesan nih di langsung GoFood. online gitu Ya, kan. gitu. Makan cepat saji itu kan dia juga tadi tinggi natrium, tinggi gula dan tinggi lemak. Jadi itu yang harus dibatasi gitu. Nah, selanjutnya itu dari makanan protein hewaninya. Nah, ada kasusnya nih berbeda ketika anak tersebut gagal ginjal tapi belum HD atau hemodialisis cuci darah. Jadi kalau untuk sebelum anak itu dianjurkan HD itu memang dianjurkan untuk protein hewaninya itu dibatasi. Jadi setiap makan itu untuk proteinnya itu dianjurkan satu potong kecil atau sekitar 40 sampai 60 gram gitu setiap makan, bukan dalam seharinya. Namun berbeda kasusnya ketika anak tersebut sudah cuci darah nih Mbak. Kalau cuci darah memang dianjurkan makanan tinggi protein hewani. Nah, yang selanjutnya itu dari kandungan fosfornya. Jadi memang dihindari makanan tinggi fosfor karena ketika ginjal bermasalah akan susah gitu. Nah, contohnya itu seperti makanan dari kacang-kacangan, susu dan produk olahannya. Selanjutnya ini dari zat kaliumnya, dimana kalau ketika ginjal itu ada dua nih. Kalau untuk ginjal bermasalah itu memang diperhatikan untuk pembatasan dalam jumlah kaliumnya. Dimana kalau untuk makanan yang tinggi kalium itu seperti pisang, alpukat, tomat dan kentang itu perlu dihindari untuk anak yang bermasalah pada ginjalnya. Sedangkan yang dianjurkan itu yang rendah kalium seperti buah apel, pir, dan pepaya itu boleh dikonsumsi setiap harinya. Nah, di sini aku punya beberapa produk ya, produk instan, bisa dibilang instan ini. Aku mau tahu gimana sih cara baca informasi nilai gizi dari produk-produk ini. Nah, di sini kan aku ada contoh produk nih. Jadi kan ketika anak itu udah mengenal makanan, tentunya pasti mau jajan gitu ya, Mbak ya. Nah, kita sebagai orang tua tentunya ini nggak harus langsung ngambil makanannya aja. Kita membutuhkan sekitarnya 3 sampai 5 menit waktu nih untuk melihat apa saja sih kandungannya gitu. Nah, pada ini kan dapat dilihat nih bahwasannya ada informasi nilai gizinya. Nah, dapat dilihat bahwasanya ini yang pertama nih seperti takaran sajinya. Ini berarti beratnya atau komposisi dari makanan tersebut atau minuman tersebut. Dapat dilihat contohnya ini seperti 240 mili gitu ya. Kita lanjut. Nah, di bawah ini merupakan dari zat-zat gizinya. Tadi dikatakan bahwasanya informasi dari nilai gizi yang produk ini untuk satu botol ini. Berarti kita memang misalnya contoh seperti dalam satu botol ini mengandung gula 25 gram. Berarti kan tadi disampaikan bahwa gulanya hanya 50 gram dalam sehari gitu ya. Berarti ini udah termasuk setengah dari kebutuhan sehari Iya, gitu. banyak banget itu. Oke, sedangkan kalau ini kan cukup besar nih Mbak kemasannya. Di sini juga sudah dibikin bahwa satu bungkus ini dia 4 sajian per kemasan. Jadi satu bungkus ini bisa untuk 4 kali makan nih, bukan satu kali makan, atau bisa kita ibaratkan 4 porsi. Untuk misalnya kita lihat di sini garamnya itu sekitar 150 mg per sajian. Berarti kalau ini 4 sajian, kita cukup kalikan 4 saja, 150 dikali 4 atau sekitar 600 mg satu bungkus ini. Ya ampun. Iya, banyak banget ya. Kan biasanya kalau misalnya ibu-ibu tuh ngelihat atau enggak, kita gitu ya ngelihat kayak biskuit ini kan dia beberapa keping. Terus lihat di belakangnya itu komposisinya oh cuma segitu doang. Padahal itu kan enggak semua gitu kan. Harus diperhatikan lagi sajian. Gitu ya. Nah, terus nih aku punya lagi di sini produk dari mie instan. Siapa sih yang nggak suka sama mie instan ini kan ya? Nah, aku pengen coba dong jabarin ini nilai gizinya gimana. Dapat dilihat bahwanya takaran sajinya itu berarti beratnya 85 gram satu bungkus ini. Kan disampaikan ini satu sajian per kemasan, berarti informasi nilai gizi dari kemasan ini memang untuk semuanya dalam satu ini. Nah, dapat dilihat juga ini dari energi totalnya itu sebanyak 380 kilokalori. Nah, sedangkan kalau untuk kita bandingkan dengan porsi nasi ya Mbak ya, kalau untuk porsi nasi dalam satu piring nasi itu sekitar 2 sendok magic itu adalah 180 kalori sampai 200. Sedangkan ini 380 kilokalori hanya satu mie instan saja gitu ya. Apalagi sekarang kita kan makan mie instan pakai nasi. Gitu.
Lebih parah lagi tuh. Ya. Selanjutnya itu dari lemaknya. Nah, dari lemak itu sudah terpenuhi 21% dari kebutuhan kita dalam sehari. Selanjutnya itu dari proteinnya itu 8 gram, di mana dalam satu potong ikan itu memang mengandung 7 sampai 8 gram protein gitu. Selain itu dapat dilihat nih, masyarakat juga harus peduli nama-nama lainnya selain gula. Tadi kan ada juga namanya sukrosa gitu ya. Nah, kalau untuk garam juga natrium. Dapat dilihat bahwasannya di sini kandungan gulanya itu sebanyak 8 gram. 8 gram itu berarti 1 sendok makan kurang gitu. Sedangkan 1 sendok makan itu kan 10 gram. Nah, kalau untuk garamnya itu sebanyak 1070 mg atau 1 gram. Nah, sedangkan kebutuhan garam itu hanya 3 sampai 5 gram atau 1 sendok teh gitu. Berarti ini termasuk yang tinggi. Tinggi ya tuh, sahabat Aisyah, jangan sering-sering. Oke, berarti dari makanan dan minuman ini tuh berpengaruh ya terhadap kerusakan dari ginjal itu sendiri gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan nih buat sahabat Aisyah semua dari tadi udah kita bahas kan tentang gimana penyebab dari gagal ginjal atau pengaruh dari makanan gitu kan. Ada nggak sih pesan-pesannya? Kayak pesan-pesan nih buat sahabat Aisyah, tetap batasi asupan makanan yang mengandung tinggi garam, gula, dan tinggi lemak. Dan jangan lupa tetap berikan anak makanan dengan gizi seimbang. Oke, sahabat Aisyah, sampai ketemu lagi di podcast Aisyah selanjutnya. Dadah. Ding, 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 ding.